Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Suryaman dengan NIM 85751879 dari UT atau UT BJJ Bandung. Kali ini saya akan melaksanakan praktikum IPA di SD, dan pada hari ini praktikum yang akan saya laksanakan berada di lingkungan SDN 2 Cikupa. Dan pada hari ini alat dan bahan yang saya pergunakan, yang pertama ada alat tulis ya yang saya gunakan, kemudian lingkungan sekitar SDN Negeri 2 Cikupa. Dan tujuan dari praktek kali ini yaitu untuk mengetahui tentang atau mengidentifikasi tentang simbiosis. Yang pertama adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis adalah hubungan yang sangat erat antara dua makhluk hidup yang saling mempengaruhi di dalam suatu habitatnya, ya, dimana simbiosis itu bisa terjadi antara dua spesies atau dua makhluk. Simbiosis parasitisme adalah simbiosis dengan kata lain bisa dikatakan yang satu untung yang lain dirugikan. Lihat di sini. Ini adalah tumbuhan sisik naga ya. Tumbuhan sisik naga, dan ini adalah tumbuhan parasitisme ya. Dalam simbiosis dikatakan tumbuhan ini tumbuhan parasit. Mengapa dikatakan parasit? Karena dia itu mendapatkan keuntungan. Dia menempel di dalam, bukan di dalam, tapi pada batang ini adalah pohon cengkeh. Dia menempel, dia bisa hidup, dan kemudian dia juga mengambil sari-sari makanan yang ada pada tumbuhan atau pohon cengkeh ini, sehingga dia itu akan untung. Dan siapa yang dirugikan pada hal ini? Yang dirugikan adalah inangnya atau pohon cengkeh ini. Dia dirugikan karena dia itu tadi sari-sari makanan yang dia hasilkan dari batangnya, dia akan ikut terserap, ikut dimakan oleh tumbuhan ini. Jadi salah satunya ini adalah tumbuhan sisik naga, dan ini adalah contoh simbiosis parasitisme. Nah, itu adalah tumbuhan benalu. Itu adalah tumbuhan benalu yang menempel, yang hidup di dahan pohon cengkeh ini. Dan itu adalah simbiosis parasitisme. Tumbuhan benalu bisa hidup, dan yang dihinggapinya, yang ditumpanginya yaitu dahan pohon cengkeh, dia dirugikan karena lama-kelamaan nanti rantingnya itu akan mati ya, dan kering dan mati. Nah, untuk selanjutnya ini adalah pohon jambu ya. Pohon jambu di mana daun-daunnya itu habis dimakan oleh ulat. Nah, di sini terdapat simbiosis. Simbiosis apa? Ya, benar. Simbiosis parasitisme. Di mana ulat itu diuntungkan, dia bisa memakan daun-daunan ya, daun-daun yang terdapat pada tumbuhan jambu ini. Sedangkan kerugian didapatkan oleh daun jambu, di mana lihat saja daun-daunnya itu berlubang, ada yang hitam, kemudian ada yang hampir habis ya. Nah, itu dikarenakan ulat-ulat yang ada pada pohon jambu ini. Bisa dilihat di atas ini adalah pohon manggis ya, pohon manggis, dan di atas itu ada sarang burung. Nah, bisa terlihat jelas itu adalah sarang burung. Jadi di sini terdapat simbiosis mutualisme ya, mutualisme, di mana pohon manggis itu diuntungkan ketika ada ulat yang hinggap atau yang memakan daunnya, sehingga bisa dimakan oleh burung ya, burung yang ada di sarangnya itu. Dan untuk burung berarti diuntungkan, dia itu bisa mendapatkan makanan, dan selain mendapatkan makanan dia juga mendapatkan tempat tinggal ya di pohon manggis ini. Ini terdapat hubungan
mutualisme. Nah, ini adalah kupu-kupu ya yang sedang hinggap di bunga pada tumbuhan ya. Di sini terdapat simbiosis mutualisme, di mana si bunga diuntungkan, dia dibantu dalam hal penyerbukan, kemudian untuk kupu-kupu yang mendapatkan makanan ya dari tumbuhan tersebut dengan menghisap sari-sari dari bunga tersebut ya. Nah, itu ini adalah simbiosis mutualisme. Ya, untuk yang selanjutnya ini ada ini ya. Nah, ada cacing dengan tanah ya. Ini merupakan simbiosis mutualisme. Nah, banyak ya, walaupun kecil, di mana organisme ini cacing dia diuntungkan mendapatkan tempat ya di dalam tanah ini sebagai tempat tinggalnya. Kemudian untuk tanaman ya ataupun tanah akan menjadi subur ya, sehingga tanaman pun akan diuntungkan, sama-sama diuntungkan. Nah, ini adalah tumbuhan paku ya. Tumbuhan paku, kalau orang sini menamakannya pakis. Tumbuhan paku dia itu hidupnya menempel ya. Perbedaannya tumbuhan paku dengan tumbuhan sisik naga, kalau dia itu hanya menempel dan ikut tinggal, ikut hidup, ikut menumpang untuk mendapatkan sinar matahari dan membuat makanannya sendiri. Jadi pada proses ini atau dalam hal ini antara pohon paku, tumbuhan paku dengan pohon cengkeh ini terjadi simbiosis apa? Simbiosis komensalisme. Apa itu simbiosis komensalisme? Simbiosis komensalisme adalah dengan kata lain yang satu itu untung dan yang lain tidak diuntungkan juga tidak dirugikan. Dalam hal ini yang untung siapa? Yang untung itu adalah tumbuhan paku ya. Tumbuhan paku ini dia untung, bisa hidup, bisa menempel di sini dan bisa membuat makanannya sendiri sehingga tumbuh dengan baik. Dan untuk tumbuhan ini, untuk pohon cengkeh itu tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Dan ini adalah simbiosis komensalisme ya. Ini adalah pohon anggrek, ini anggrek ya. Sama dengan tumbuhan paku, dia juga ikut menempel hidup tetapi tidak mengganggu terhadap pohon yang ditumpanginya. Jadi tumbuhan anggrek dengan tumbuhan paku dan inangnya itu adalah sebuah simbiosis komensalisme. Selanjutnya ini adalah simbiosis komensalisme antara tumbuhan lada dengan inangnya. Ini pohon kelapa dengan kami bilang itu tumbuhan tanduk rusak, dan ini juga terjadi simbiosis komensalisme.